mendengar slogan ini nggak? Slogan ini bukan cuma kata-kata loh, tapi milik lembaga keuangan yang udah bentuk Indonesia dari masa penjajahan kolonial Belanda. Yuk kita pelajari sejarahnya sama-sama. Jadi awalnya lembaga gadai ini bukan dibangun oleh pemerintah Indonesia loh, tapi dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda saat Belanda menjajah Indonesia. Tujuannya untuk melindungi masyarakat Indonesia dari praktik penjarahan atau rentenir yang memberikan pinjaman dengan suku bunga yang sangat besar. Pada tahun 1901 didirikan lembaga resmi yang bernama Panduis Gaines yang menjadi cikal bakal pegadaian. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Panduis Gaines diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan dirubah menjadi perusahaan negara pegadaian pada tahun 1961. Pada tahun 1990, perusahaan gadai berubah menjadi perusahaan umum atau Perum, dan perusahaan gadai mengubah fungsinya atau memperluas layanannya. Tidak hanya menjadi sistem gadai, tapi seperti transaksi lainnya seperti tabungan emas dan transaksi kredit dan lainnya. Kemudian pada tahun 2012, PT Pegadaian resmi menjadi PT Pegadaian Persero. Perubahan ini membuat PT Pegadaian beroperasi lebih fleksibel dan profesional, layaknya seperti perusahaan modern. Dan saat ini, Pegadaian bergabung dengan Holding Ultramikro bersama Bank BRI dan PT PNM untuk memperluas layanan keuangan dan membantu masyarakat kecil beserta UMKM. Apa itu Perum Pegadaian? Perum Pegadaian adalah badan usaha milik negara, yaitu lembaga keuangan non-bank yang memberikan pinjaman berupa uang kepada masyarakat atau nasabah dengan jaminan barang berharga seperti motor, emas, dan lainnya. Barang tersebut akan disimpan oleh Pegadaian dan dapat ditebus kembali ketika nasabah dapat melunasi pinjaman beserta bunganya. Selanjutnya, dasar hukum Pegadaian yang pertama terdapat di pasal 1150 KUH Perdata yang berbunyi, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang sebagai jaminan atas utangnya. Artinya, gadai adalah perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan jaminan suatu barang bergerak. Selanjutnya, terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 yang berisi tentang kedudukan, tujuan, dan kegiatan usaha gadai sebagai BUMN. Selanjutnya yang ketiga, terdapat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang mengatur bahwa Pegadaian merupakan perusahaan umum yang seluruh modalnya dimiliki negara dan bergerak untuk kepentingan umum. Yang terakhir, Pegadaian juga diawasi oleh OJK karena Pegadaian merupakan lembaga keuangan non-bank yang berfungsi untuk pembiayaan layanan masyarakat. Tahukah kamu ada beberapa tujuan dari Perum Pegadaian? Yaitu yang pertama, memberikan bantuan kepada masyarakat melalui pinjaman dengan cara yang tepat, cepat, dan aman melalui sistem gadai. Yang kedua, memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang belum memiliki layanan perbankan. Yang ketiga, mencegah praktik pinjaman tidak sehat seperti ijon dan rentenir yang banyak merugikan masyarakat kecil. Yang keempat, memberdayakan usaha kecil dan menengah melalui pembiayaan. Dan yang terakhir atau kelima, memberikan keuntungan kepada negara melalui laba usaha. Lalu, apakah manfaat dari Perum Pegadaian? Yuk kita simak. Ada beberapa manfaat dari Perum Pegadaian, yaitu yang pertama, mudah dan cepat melakukan pinjaman tanpa harus proses yang panjang seperti di bank. 2. Barang tetap aman disimpan di Pegadaian sampai ditebus kembali. Ketiga, bunga atau biaya lebih rendah dibandingkan pinjaman informal lainnya. Keempat, mendorong usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan modal usaha. Dan yang kelima, meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Fungsi Perum Pegadaian. Perum Pegadaian memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi sosial, di mana fungsi sosial ini merupakan masyarakat yang memiliki dana cepat dengan prosedur yang murah. Kemudian, kedua yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi
merupakan modal awal yang diberikan Perum Pegadaian terhadap masyarakat yang membuka usaha kecil, mikro maupun menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM. Kemudian yang ketiga yaitu ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan ini merupakan pembiayaan alternatif non-bank di mana yang memiliki bunga kompetitif. Tujuannya agar masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat tidak harus menjual barangnya. Kemudian yaitu kedua adalah sistem pembiayaan atau pinjaman melalui sistem non-gadai, di mana contohnya seperti kreasi atau kredit angsuran sistem fidusia. Kemudian ada juga amanah, yaitu pembiayaan angsuran untuk pegawai dan juga produk syariah lainnya. Yang ketiga yaitu membantu pemerintah dalam bidang ekonomi dan juga sosial, yaitu Perum Pegadaian ini sangat mendukung kebijakan pemerintah terkhususnya dalam perekonomian masyarakat kecil, di mana seperti pencegahan praktik rentenir, kemudian ataupun peningkatan inklusi keuangan. Kemudian yang keempat yaitu mengelola dan mengembangkan usaha yang sehat. Perum Pegadaian ini termasuk BUMN atau badan usaha milik negara. Kemudian mereka harus memiliki pekerjaan yang profesional dan juga menguntungkan negara, kemudian juga menjaga kepercayaan masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu memberikan layanan investasi atau tabungan emas. Perum Pegadaian ini mengajak masyarakat untuk menabung, contohnya itu seperti menabung tabungan emas yang menghasilkan keuntungan lebih besar. Kemudian yang keenam yaitu melakukan edukasi keuangan. Perum Pegadaian ini sering sekali mengajak masyarakat dalam melakukan edukasi seperti literasi, bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik, dan juga menghindari pinjaman ilegal, dan juga mengelola keuangan dengan bijak. Visi dan misi Perum Pegadaian. Visinya yaitu menjadi pemimpin pasar dalam pembiayaan mikro berbasis gadai. Misinya yang pertama memberikan solusi keuangan yang mudah, cepat, dan terpercaya. Yang kedua, memberikan manfaat kepada stakeholders. Yang ketiga, membantu masyarakat mendapatkan dana agar dapat mengakses layanan dan infrastruktur. Yang keempat, membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima, meningkatkan pelayanan dan teknologi agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Selanjutnya, sumber dana dan keuntungan. Dari mana aja sih sumber dana dan keuntungan Perum Pegadaian ini? Sumber dana yang pertama yaitu modal, berasal dari setoran pemerintah sebagai pemilik Perum Pegadaian itu sendiri. Yang kedua, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan. Dan yang ketiga, penerbitan obligasi, misalnya mengumpulkan dana dari masyarakat yang memberikan imbalan bunga. Keuntungan Perum Pegadaian yang pertama yaitu sumber pendapatan utama seperti bunga, sewa modal, biaya administrasi, dan jasa layanan. Yang kedua, layanan lainnya seperti investasi emas, pengiriman uang, jasa titipan, dan jasa taksiran, dan masih banyak lagi. Mekanisme kerja pegadaian yang pertama, nasabah datang ke pegadaian dengan membawa barang pinjaman seperti emas, laptop, motor, serta identitas diri atau KTP. Yang kedua, penaksiran barang. Tugas pegadaian menaksir nilai barang yang digadaikan untuk menentukan besarnya pinjaman sekitar 85% sampai 60% dari nilai barang tersebut. Yang ketiga, penentuan pinjaman dan biaya. Nasabah akan memilih jumlah pinjaman dan membayar biaya administrasi serta bunganya. Yang keempat, pencairan pinjaman. Nasabah menandatangani surat perjanjian gadai dan uang pinjaman diberikan secara tunai atau melalui transfer. Yang kelima, penyimpanan barang pinjaman akan disimpan dengan aman hingga pinjaman dilunasi. Yang keenam, pelunasan atau perpanjangan. Nasabah dapat melunasi pinjaman serta bunga untuk mengambil barang tersebut atau memperpanjang masa gadai dengan membayar bunganya. Yang ketujuh, lelang barang. Jika pinjaman tidak dilunasi sampai jatuh tempo, maka barang tersebut akan dilelang oleh pihak pegadaian. Dan jika hasil lelang melebihi nilai pinjaman, maka kelebihan uang tersebut akan dikembalikan kepada pihak nasabah. Adapun keunggulan pegadaian yang pertama, proses cepat dan mudah, cukup membawa barang jaminan dan KTP. Yang kedua,
aman dan terpercaya karena pegadaian milik BUMN dan barang terjaga dengan baik. Yang ketiga, fleksibel. Pinjaman dapat diperpanjang dan barang bisa ditebus kapan saja sebelum jatuh tempo. Apa aja sih peran pegadaian itu? Peran pegadaian ada 6. Yang pertama, memberi pinjaman dengan cepat dan mudah. Yang kedua, mendukung dan membantu kegiatan ekonomi rakyat kecil. Yang ketiga, menghindarkan masyarakat dari pinjaman-pinjaman ilegal. Yang keempat, menyalurkan produk keuangan syariah. Yang kelima, tempat berinvestasi dan tabungan emas. Yang keenam, menjadi lembaga sosial ekonomi. Apa sih perbedaan pegadaian konvensional, syariah, dan swasta? Kalau pegadaian konvensional, dia dikelola oleh pemerintah atau BUMN dan bunganya hanya 1-1,5% per 15 hari. Sedangkan pegadaian syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau rahan. Dia tidak memakai bunga tetapi memakai imbalan atau ujrah. Ujrahnya sekitar 0,7% sampai 1% per 15 hari. Sedangkan pegadaian swasta, dia dikelola oleh pribadi dan biasanya bunganya lebih tinggi, sekitar 3-10%.